Pernyataan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang mengkritisi Presiden Joko Widodo soal utang dari Dana Moneter Internasional IMF mendapat tanggapan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pratikno mengaku pihaknya saat ini sedang mengecek data ada tidaknya soal utang IMF tersebut. Menurut Pratikno, apa yang disampaikan Jokowi soal Indonesia masih memiliki utang ke IMF adalah hal yang bersifat makro. Presiden Jokowi menginginkan Indonesia dapat berdikari secara ekonomi. Kita sedang cek detail datanya ya, tetapi ya, Presiden kan selama ini statementnya makro ya, bahwa intinya kita harus ke depan mampu semakin meningkatkan kemandirian ekonomi kita, kan itu inti poinnya kan ke sana. Dan oleh karena itu Presiden mengatakan ya kita harus belajar semakin memperbaiki diri. Jadi kalau Anda tanya tentang data detailnya itu nanti kita akan sedang cek sebetulnya data detailnya seperti apa. Saya sedang konfirmasi ke BI. Sebelumnya Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono gerah dengan pernyataan Presiden Joko Widodo. Sesaat sebelum berangkat menghadiri KTT ASEAN di Malaysia, Jokowi sempat menjawab pernyataan media mengenai relasi pemerintah dan International Monetary Fund atau IMF. IMF? Hah? Apa? Siapa? Siapa yang bilang anti siapa? Kita kan masih pinjam ke sana. Anti gimana sih kamu? Pernyataan Presiden Jokowi itu dianggap salah oleh SBY. Ia pun memberikan klarifikasi di akun Twitternya. SBY memastikan utang pemerintah Indonesia kepada IMF sebesar 9,1 miliar dolar Amerika telah lunas pada tahun 2006 silam atau 4 tahun lebih cepat dari jadwal. Bahkan di tahun 2012, IMF meminta Indonesia menempatkan dananya di IMF untuk membantu negara-negara lain yang mengalami krisis. SBY menegaskan jika pernyataan Presiden Jokowi tidak dikoreksi, rakyat bisa menuduhnya berbohong. Secara meyakinkan, SBY menggarisbawahi kebenaran baginya adalah mutlak. Dari Jakarta, Eka Nugraha, Septian Dwi, TV One mengabarkan. Iya, pemilik tempat pangkas rambut, ini namanya Bagas Gumilang, tidak pernah menyangka bahwa Presiden Joko Widodo, orang nomor 1 di Indonesia, ini akan mencukur rambutnya di tempat pangkas rambut miliknya di Bogor, Jawa Barat. Ya, apalagi tempat pangkas rambut yang didirikan sejak tahun 2014 itu menyasar segmen anak muda. Nah, ini ditemani putranya Kaesang Pangarep yang sekaligus merekam momen cukur rambut Jokowi dan mengunggahnya di channelnya di YouTube. Membuat sang pemangkas rambut Jumadi terlihat kayaknya gemeteran. Grogi dia. Grogi. Mau kemana Bapak? Mau potong rambut. Hati-hati loh Mas motongnya Mas. Oh iya. Nanti tambah jelek nanti. Lah kalau orang tua gini modelnya apa Mas? Modelnya ya rapin aja. Di undercut aja Mas. Ntar pada kaget ntar pas meeting. Itu sebenarnya kok di undercut bagus loh Mas. Coba aja, nggak apa-apa. Sini nanti kalau jadi ganteng cukup sini terus. Kayak mimpi saya ini Pak. Orang kampung pada seneng nih lihat saya nih Pak. Itu berapa nih? Jadi kau kan ini kesan. Kok pakai sabuk tuh Mas? Oke. Jadi itu kayak cowboy. Oh. Nanti kalau bapak bagus aku tak kesini sendiri Mas. Ini biar yang percobaan biar bapak aja. Oh, nakal. Kalau bapak-bapak kan kalau rambutnya jelek biasa, masalah anak muda jangan sampai jelek.
pomade aja Bapak? Ya, pakai pomade. Apa Mas? Punya pomade apa? Ada, sekali. Jangan kebanyakan loh Mas, ini rambut orang tua Mas. Mau pakai Pak? Pomade itu diapain? Hah? Dikasih gel gitu. Iya, gel. Ya cuma biar tambah rapi aja. Ini Bapak rambutnya kelihatan tebel banget tuh sekarang. Dikit aja Mas, coba sedikit aja. Itu gampang hilang kan pakai air. Ya nanti keramas, kalau keramas ya hilang, kalau Bapak nggak keramas ya nggak hilang. Kayak begini. Iya. Ngapur. Mau dimohak. Tapi botaknya di ini Mas, tutupin. Jangan kelihatan kalau pakai pomade tapi kelihatan botaknya ya sama aja. Ini pomade yang dipakai sama Bapak tadi buatannya mahasiswa UI, yang tapi mereka buatnya di Bogor. Ya berarti tetap pomade lokal. Kayaknya kurang oke Mas. Bulan depan. Iya, ditunggu. Iya, Pak. Ya, kasih Mas ya. Siap Mas. Makasih. Ditunggu nih, udah gondrong tuh kayak. Sukanya Mas. Mas, makasih banyak. Makasih. Makasih ya, Pak. Makasih ya Mas ya. Presiden Joko Widodo menghadiri rapat pimpinan TNI Polri 2017 di Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Selain menghadiri Rapim TNI, Presiden juga melihat langsung karya industri pertahanan dalam negeri. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Stella Nau, langsung dari lokasi untuk informasi selengkapnya. Stella, apa saja kegiatan Presiden di sana? Robert, ini angin segar yang didatangkan oleh pemerintah, salah satu anak bangsa BUMN PT Pindad yang melahirkan alat tempur yang menjadi cukup sorotan dunia, yaitu jenisnya adalah Anoa 2 berpenggerak roda 6x6 yang tadi dicoba oleh Presiden Joko Widodo tepat pukul 9 ketika Presiden tiba di Mabes Cilangkap TNI. Presiden kemudian tadi ketika diberikan sambutan oleh sejumlah prajurit yang sudah menunggu sejak pagi, kemudian Presiden naik Anoa tersebut dan mengelilingi sepanjang pintu utama Mabes menuju Danau Cilangkap di Mabes TNI untuk mencoba langsung bagaimana bentuk dan juga daya uji dari Anoa ini, karena jenisnya sendiri adalah jenis amfibi. Ini jenis pertama yang dilahirkan oleh anak bangsa untuk dicoba langsung oleh Presiden, dan ketika dicoba di dalam air ini memang kenapa disebut amfibi, karena memang Anoa ini sendiri adalah tahan air. Selain tanah air juga Anoa ini juga bisa melakukan putaran 360 derajat. Selain itu juga pergerakan Anoa ini tadi menurut data yang kami peroleh adalah sekitar 18 km per jam. Ini yang dibanggakan oleh pihak TNI dan juga PT Pindad sendiri sebagai salah satu BUMN yang telah melahirkan Anoa ini ke tengah perindustrian, pertahanan, dan keamanan kita. Selain itu, setelah mencoba Anoa tadi, Presiden kemudian mengarah ke Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, untuk memberikan pengarahan langsung kepada TNI Polri terkait dengan situasi di dalam negeri, kemudian juga situasi internasional. Apa saja persiapan dan juga antisipasi yang harus dilakukan oleh TNI Polri untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara kita. Kalau berkaca dari tahun lalu ketika Presiden juga memberikan arahan yang sama pada Rapim di tanggal 29 Januari 2016 di hadapan TNI dan Polri, ada beberapa hal yang ditekankan oleh Presiden terkait bagaimana tidak boleh ada ego sektoral di antara keduanya, baik itu di pihak TNI maupun Polri, kemudian juga bagaimana keduanya bisa bersinergi dalam menjaga keamanan bangsa ini. Selain itu juga bagaimana keduanya bisa paham akan teknologi informasi dengan perkembangan sosial media, karena ini penting. Dan seringkali Presiden dalam setiap pidatonya, Presiden mengungkapkan bagaimana saat ini begitu banyak hasutan kebencian yang diutarakan melalui sosial media, dan ini menimbulkan perpecahan di antara bangsa dan juga antar suku maupun antar agama. Ini yang disampaikan Presiden tahun lalu, tapi kami tidak bisa menjabarkan
lebih jelas apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pagi hari ini, karena memang sifat dari arahan kepada TNI Polri ini dilakukan secara tertutup. Namun setelah nanti Presiden memberikan pengarahan, Presiden akan langsung mengarah ke pusat pameran dari industri pertahanan Indonesia yang diselenggarakan oleh Mabes TNI dan PT Pindad sendiri untuk melihat langsung panser-panser yang lain, anual lain yang sudah dibuat, kemudian juga sistem persenjataan yang sudah dibuat PT Pindad dan industri persenjataan kita bagaimana